wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reska Aulia Putri Ahmadi dengan NIM 241031081 dari kelas Sistem Informasi C Angkatan 2024. Pada hari ini saya akan menjelaskan penjelasan terkait metode Scrum untuk memenuhi tugas mandiri pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Jadi, apa sih Scrum itu? Jadi, Scrum merupakan salah satu framework dalam metode Agile yang digunakan untuk mengelola proses pengembangan perangkat lunak secara iteratif dan inkremental. Scrum membantu tim bekerja secara terstruktur namun tetap fleksibel dalam menghadapi perubahan kebutuhan. Adapun penjelasan Scrum yaitu dalam Scrum, proses pengembangan dibagi menjadi beberapa siklus kerja yang disebut sprint. Nah, setiap sprint ini memiliki durasi tertentu, biasanya 1 hingga 4 minggu. Pada akhir setiap sprint, tim harus menghasilkan increment atau bagian produk yang dapat digunakan. Nah, Scrum menekankan kerja sama tim, komunikasi aktif, serta transparansi dalam setiap proses pengerjaan. Dengan pendekatan ini, tim dapat lebih cepat mengetahui kesalahan dan melakukan perbaikan. Nah, selanjutnya langkah-langkah Scrum. Nah, jadi adapun langkah-langkah Scrum ini, langkah pertama adalah sprint planning. Pada tahap ini, tim bersama product owner menentukan fitur atau pekerjaan apa saja yang dapat dikerjakan dalam satu sprint berdasarkan prioritas yang ada di backlog. Kemudian langkah kedua adalah daily stand-up. Ini merupakan pertemuan singkat yang dilakukan setiap hari, di mana setiap anggota menyampaikan apa yang telah dikerjakan, apa yang telah mereka lakukan, serta kendala apa yang mereka hadapi. Langkah ketiga adalah sprint review. Nah, pada tahap ini, tim mempresentasikan hasil kerja mereka kepada product owner atau stakeholder untuk mendapatkan masukan dan evaluasi. Nah, langkah terakhir adalah sprint retrospective. Pada tahap ini, dilakukan evaluasi internal untuk melihat apakah sudah berjalan dengan baik dan apa yang perlu diperbaiki pada sprint yang berikutnya. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam Scrum ini terdapat 3 peran utama. Yang pertama, product owner yang bertanggung jawab dalam menentukan kebutuhan dan prioritas produknya. Kemudian yang kedua ada Scrum Master yang berperan memastikan bahwa proses Scrum berjalan sesuai aturan serta membantu tim mengatasi hambatan. Nah, yang ketiga ada Development Team. Biasanya ini terdiri dari beberapa orang yang bertugas mengembangkan produk sesuai dengan kebutuhan yang telah ditemukan. Nah, untuk hubungannya sendiri dengan Agile, Scrum merupakan bagian dari metode Agile karena memiliki prinsip yang sama, yaitu fleksibilitas, kolaborasi, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Dalam Agile, perubahan kebutuhan bukan dianggap sebagai hambatan, melainkan sebagai bagian dari proses pengembangan. Sebagai penutup, dengan menggunakan Scrum, tim pengembangan dapat lebih efektif dalam bekerja, terorganisir, serta mampu menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dalam waktu yang relatif lebih cepat. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari